Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya Capricorn, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di bulan Oktober 2025. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke lah, baik, langsung saja nih kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Four of Swords di sana, kemudian ada Six of Pentacles, berikut ada King of Wands reverse, Page of Swords reverse, kemudian ada energi dari Eight of Cups, dan kemudian ada Ace of Swords. Oh, ini kayaknya ngambek ini ya pasangannya kamu. Nampaknya dia marah, tersinggung, semacam ada mau pembuktian diri ya di hadapannya kamu gitu ya. Jadi kayak dia itu tuh bisa aja agaknya mau ngejauhin kamu. Kalau Mari lihat pasangannya kamu ini tuh agak-agaknya ini ya, penting banget bagi dia. Dia sensitif ini. Dia sensitif gitu ya. Jadi kayak harga diri dia itu tuh nggak bisa ditoel gitu loh. Harga diri dia itu tuh nggak bisa disentuh gitu sama kamu. Jadi mungkin bukan hanya dengan kamu ya, tapi ya begitulah stylenya dari si pasangan kamu. Sementara bisa-bisa ya terlihat bahwa kamunya itu tuh lebih kayak care kepada diri sendiri nanti untuk di bulan Oktober ini ya Capricorn. Jadi kamu mungkin ada lagi mau nge-treatment dirinya kamu sendiri gitu ya. Kamu jadi kayak lebih fokus kepada dirinya kamu sendiri. Mungkin saja kamu di situ tuh lebih memilih untuk jalan-jalan ke luar negeri, liburan gitu ya. Jadi kamu ninggalin dia gitu loh. Sementara sesungguhnya dengan kamu meninggalkan dia itu ya, itu tuh kayak bikin dia merasa tidak berharga di matanya kamu, tidak berarti dia. Bisa-bisanya kamu lebih milih holiday gitu ya di sana. Atau mungkin ya kamu lebih banyak merawat dirinya kamu gitu ya. Jadi dengan saking fokusnya kamu merawat dirinya kamu, bisa-bisa memang kamu agak abai kepada dia. Jadi kayak misalnya gara-gara kamu baru medi-pedi gitu ya, jadi kamu nggak mau masak karena nggak mau kuku indahnya kamu itu tuh sompel gitu ya, gara-gara terhantu apa gitu kan. Nah di sana ya. Atau boleh-boleh kamu lebih banyak rehatnya, istirahatnya ya, kamu lebih banyak tidurannya, goler-golernya gitu loh. Jadi kamu nggak melayani dia dengan baik. Ini tuh ceritanya kalau suami istri. Maaf ya bahasanya Mari melayani ya, maaf ya. Mungkin ada beberapa yang kurang senang dengan diksi melayani, tapi Mari memang belum menemukan apa sih bahasa kalimat yang pantas gitu ya, kalimat yang cocok gitu ya. Maafkan Mari, nanti Mari pelan-pelan merenung ya, nyari apa sih yang padanan katanya yang lebih tepat, yang lebih elegan gitu ya. Nah, jadi ya mungkin kamu di situ tuh balik lagi nih ya. Jadi kamu tidak melayani dia gitu loh ya. Jadi dia pulang, dia ngambil nasinya dia sendiri misalnya ya. Dia tidak kamu temenin ketika makan misalnya gitu ya. Yang biasanya sepatunya dia kamu elap sebelum ngantor, ini malah kamu ya goler-goler tadi gitu kan. Bajunya dia tidak kamu setrika gitu ya. Nah di sana. Jadi adalah pokoknya tindakan-tindakannya kamu yang membuat energinya kamu tidak masuk gitu ya secara totalitas kepada si dianya gitu. Yang biasanya kamu rajin nelfon, rajin chatting, atau menyediakan waktunya kamu berlama-lama untuk chattingan atau untuk teleponan sama dia gitu ya. Lah ini malah di bulan Oktober kamu lebih milih main game. Kamu lebih milih menyelesaikan drama Cinanya kamu misalnya kayak gitu ya. Jadi pokoknya
kayak terabaikan seseorang ini. Dan tentu nanti dia akan tunjukin itu tuh, dia keberatan sama kamu. Jadi dia lebih banyak mukanya masem sama kamu gitu ya. Dia bisa aja kayak ngebentak-bentak kamu juga, marahin kamu. Apa sih kamu ini gitu ya. Bukannya kamu cepet-cepet ngebalas chattingnya aku. Ngapain kamu di sana? Apa sih kerjaannya kamu? Padahal dia nggak tahu. Kalau kamu lagi main game gitu ya. Kalau kamu lagi nonton drakor gitu kan, nggak tahu dia gitu. Itu contohnya aja ya, contohnya aja gitu lah ya. Jadi saking fokusnya kamu ke dia, jadi dia merasa dia digeser gitu loh dari kamu. Sementara seseorang ini tuh kan ingin kalau dia itu tuh nggak habis-habis jadi pusat atensinya kamu gitu ya. Si pasangannya kamu ini tuh soalnya kalau ada dia butuh validasi di sini. Dia butuh validasi betapa prioritasnya dia dalam hidupnya kamu, betapa pentingnya dia dalam hidupnya kamu, gitu loh. Jadi kayak seolah-olah maunya dia di bulan Oktober hidupnya kamu muter-muternya itu tuh ya mengelilingi dia, dia menjadi senternya hidup kamu, dia menjadi pusatnya hidupnya kamu. Tapi ya ternyata di sini tuh kamu ya enggak gitu ya. Mungkin kamu lebih milih pulang dulu ke rumah gitu ya, ke rumah orang tuanya kamu. Gitu, entah karena ada hajatan kah atau mungkin ya kangen aja sama orang tua, jadi kamu ngebiarin dia sendiri gitu ya. Jadi ya pokoknya ini orang cemberut ini sama kamu, cemberut gitu, kurang banget dia rasa kehadirannya kamu dalam hidupnya dia, padahal dia lagi butuh-butuhnya, lagi mau-maunya dia kamu ada, selalu ada, tetap ada gitu ya. Bisa itu jadi aneh-aneh nih pikirannya dia. Padahal kamu yuk nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kamu yuk nggak ada nakal-nakalnya gitu. Kamu hanya me time, kamu hanya menservis diri, nge-treatment diri dengan baik. Ya kamu hanya ya menikmati hidupnya kamu aja gitu ya. Kamu yuk nggak berselingkuh, yuk kamu nggak neko-neko gitu ya. Tapi bisa itu tuh nanti dia mau menuduhkan kamu nih hal-hal yang enggak gitu ya. Mungkin dia akan ungkapkan secara langsung sama kamu. Tapi kalaupun dia tidak ungkapkan, itu pasti bercokol terus di pikirannya dia. Wah, ini tuh nggak mungkin ini mau pulang ke rumah orang tuanya. Beneran karena temu kangen sama ibu bapak. Jangan-jangan dia janjian ini sama mantannya. yang mungkin kamu ada mantannya kamu sekampung gitu ya. Dengan satu domisili dengan orang tuamu. Udah bisa itu liar ini pikirannya dia. Liar. Gitu. Padahal kamu lagi pengen nyehatin dirinya kamu rajin nge-gym gitu ya. Nggak mungkin ini mau ketemu sama barbel, nggak mungkin. Pasti ini tuh mau lihat bokong seksinya cewek-cewek nih gitu dianya ya. Di sana, lo kok cantik nih, kok asik dandan aja ini si Capricorn. Sudah nih, sudah. Gitu ya, mau tebar pesona nih. Gitu ya, jantan mana ini yang lagi ngedeketin si Capricorn, atau siapa ini yang mau digait Capricorn. Bisa tuh liar gitu loh, pikirannya tuh liar di sana, aneh gitu, aneh banget bisa di situ ya. Dan kalau dia emosi-emosi kayak gitu sama kamu, mari lihat kamu mau ini tuh balas ngamuk gitu loh. Apa sih kamu ini gitu ya, agak-agak menjawab kamu ini bisa gitu ya. Jadi kamu kayak menolak lah energi negatifnya dia. Jadi kamu counter balik si pasangannya kamu. Dia pakai acara cemberut nanti ngelihat kamu bisa aja kayak ngebentak dia sedikit. Kenapa kamu cemberut gitu? Atau mungkin kamu yang kayak masa bodoh, nah itu juga bisa. Masa bodoh, oh lagi cemberut pula ini si kawan gitu ya. Udahlah biarin aja dia cemberutnya gitu ya. Nggak mau pusing aku mikirinnya, biar aja dia di situ ngambek sendiri gitu. Ntar juga kalau dia selesai, ntar juga capek juga dia tuh ngambek gitu ya kamu. Jadi kalau untuk urusan-urusan yang negatif dari si pasangannya kamu ya, energinya masuk ke kamu, langsung kamu tangkis atau langsung kamu balikan lagi ke si pasangannya kamu ini. Kalau bahkan pun dia tidak setuju dengan apa yang kamu lakukan, kamu bisa aja tuh yang langsung ngebantah. Misalnya nih kamu pamit
aku jalan dulu ya sama temennya aku gitu. Terus dia bilang, ah nggak boleh misalnya ya. Lu kenapa nggak boleh? Kan gitu kamu. Lu kenapa nggak boleh? Lo orang aku udah suntuk di rumah misalnya gitu ya. Orang nggak ngapa-ngapain aja kok, cuman mau ngopi aja gitu ya. Orang cuman mau santai aja denger-denger musik di kafe gitu ya. Orang cewek sama cewek aja pun atau cowok sama cowok aja pun gitu ya. Oh, kamu bisa itu tuh. Enggak ah, gitu. Kamu ngebantah dia gitu, bukannya kamu nggak boleh keluar. Oh ya udah, aku nggak akan keluar, baiklah aku akan batalin janji sama temennya aku. Wah nggak mau kamu. Kalau kemarin apa, nggak mau. Bukannya maksudnya kamu itu tuh mau bikin problem ya di relationship ini, bukan. Kamu ngebantah dia bukan untuk nyari-nyari perkara, tidak. Ya memang kamu lagi butuh aja untuk dirinya kamu sendiri gitu. Justru kalau misalnya dicari-cari siapa sih nih yang troublemaker, ya bisa-bisa ya dia gitu. Tapi tentu si pasangannya kamu ini nggak sadar, dia tuh nggak sadar. Dan memang kayaknya begitu juga ya orangnya ya, gitu juga lah karakternya dia ya. Bisa cemburuan nggak jelas, marah-marah nggak jelas gitu ya, sumbu-sumbu pendek gitu ya, aneh-aneh gitu kan. Barangkali ya beberapa di antara kalian sudah paham gitu loh dengan pola karakternya si Yayang Bebeknya kamu ini gitu loh ya. Jadi ya memang mungkin lagi begitulah ya, lagi begitulah modelnya si dia ya, lagi begitulah model hubungan kalian ini setidaknya untuk di bulan Oktober. Jadi dia bisa itu tuh juga kayak ngebales kamu. Oh, kamu lagi sibuk sama dirinya kamu sendiri. Oh, kamu lagi fokus sama dirinya kamu sendiri. Oh, kamu lebih milih teman-temannya kamu. Oh, kamu lebih milih sama keluarganya kamu. Oh, kamu lebih milih hobinya kamu. Oke. Aku juga kan kayak gitu ke kamu. Bisa itu. Ya, lanjutannya gitu lah. Lanjutan dari penilaian negatifnya dia ke kamu. Boleh-boleh dia juga akan nyibukin dirinya dia. Bisa-bisa bahkan kamu diblokir nih gitu loh, karena ada perbuat tindakan-tindakan spontan yang nanti suatu saat dia sesali juga kok. Misalnya udah blokir aja lah kamu kelihatan nggak mood nih ngobrol sama aku gitu ya, blokir aja kamu. Tapi nanti dia yang ngeblokir kamu, dia juga ya tuh nanti yang buka blokir sendiri. Nggak usah pun kamu bukalah blokirnya, Beb, kenapa kamu blokir aku, jangan blokir ya sayang ya. Nggak usah pun kamu ngomong kayak gitu sama dia, tapi nanti dia sendiri tuh yang buka. Gitu kalau lihat ya, nanti dia bisa itu kayak nyibukin dirinya dia. Udahlah aku juga sibukin aja dirinya aku sama apa kek, bagaimana kek gitu ya. Tapi nanti orang ini bisa itu nggak enak juga nyibukin diri sendiri sama hal-hal lain gitu. Sebab misalnya kamu nongkrong sama temennya kamu, aku juga nongkrong. Bisa-bisa memang betul dia pergi nongkrong, tapi dia tidak hadir di situ, ruhnya, tubuhnya aja nggak ada di situ. Ruhnya dia melayang-layang ke kamu. Udah nongkrong sama siapa ini? Udah pulang belum? Jadi tidak bisa kok dia nikmati. Nggak bisa dia nikmati apa yang menjadi aktivitasnya dia. Karena tadi atensinya dia itu tuh ada di kamu, di sana. Itu ya. Jadi ya mungkin memang ada ketidakpedulian dengan sengaja kamu lakukan. Tapi dibalik dari ketidakpedulian itu ada seseorang yang lagi kamu prioritaskan, yaitu dirinya kamu sendiri gitu lah. Dan kalau Madlet sih wajar ya jika untuk di bulan Oktober ini tuh kamu lagi fokus-fokusnya sama kamu gitu. Ya kayaknya memang kamu butuh lah atensinya ke diri kamu juga, jangan hanya ke orang lain. Walaupun dia itu tuh sudah jadi suaminya kamu atau istrinya kamu, nggak boleh kita kehilangan dunianya kita, nggak boleh kita kehilangan diri sendiri. Apalagi di sini terlihat kamu kan juga nggak yang neko-neko ya, kecuali kalau misalnya kamu mikirin diri kamu sendiri, lantas kamu berselingkuh, lantas kamu happy boros-boros nggak jelas, buang-buang uang gitu ya, merusak dirinya kamu, yang ngelakuin hal-hal yang nggak genah-genah gitu ya, itu ya nggak boleh kan gitu ya. Namun di sini kalau Madlet ya nggak ada energinya kamu yang seperti itu gitu loh, nggak ada kayak
otak-otak kriminalnya kamu mau gimana-gimana di luar sana, ya enggak. Gitu ya kan? Kamu lagi mau akrab gitu loh sama kehidupannya kamu pribadi. Kamu mau kembali akrab kepada dirinya kamu pribadi. Ya wajar. Wajar kan, suntuk juga kita ya jika ini banyak kan memang dialami oleh ibu-ibu ini, oleh istri-istri. Gitu loh. Hidup sudah berapa tahun itu tuh hanya untuk anak, hanya untuk suami, mertua, ipar, tetangga. Gitu ya. Itu memang salah-salah kita kalau jadi istri, apalagi di Indonesia ya, mungkin kalau di luar negeri, apalagi di negara barat gitu ya, masih sangat dihargai kehidupan pribadi gitu. Tapi kan kalau di Asia, dalam hal di sini itu Indonesia ya, itu kan perempuan bisa hilang. Kita bisa hilang gitu loh. Jiwa kita itu tuh bisa tidak diakui. Karena kayak tolak ukurnya menjadi istri yang baik itu tuh adalah bisa melayani suami dengan baik, ya, merawat anak-anak dengan bagus, ya. Jadi people pleaser. Budaya kita Indonesia ini tuh lebih cenderungnya bikin kita people pleaser sebagai seorang wanita, gitu, ya. Di sana. Jadi ya untuk di bulan Oktober kemudian kamu mau bercengkerama dulu dengan dirinya kamu sendiri, mari lihat itu tuh ya satu hal yang wajar ya, bukan karena kita sesama wanita ya, tapi ya memang perlulah rekreasi, refreshing dulu gitu ya, santai-santai dulu untuk diri sendiri dulu gitu ya. Nah mungkin ya memang ada pilihannya kamu untuk LDR-an dulu dengan si yayang bebeknya kamu ini gitu, tapi bukan berarti bahwa itu adalah cara sikapnya kamu mau ngerusak-rusak hubungan kamu dengan dia ya, tidak. Mari lihat sama sekali tidak ada pemikirannya kamu ke arah sana gitu. Namun walaupun begitu ternyata tidak dipahami oleh si yayang bebeknya kamu gitu loh. Langsung twing, negative thinking. Nah langsung gitu dianya itu ya. Jadi kamu nggak usah heran kalau tiba-tibanya dia banyak diem atau marah-marah, uring-uringan gak jelas gitu ya, sikapnya dia agak-agak ketus-ketus gimana gitu ya sama kamu, yaitu karena dia tidak setuju dengan pilihan hidupnya kamu ya untuk di bulan Oktober ini. Di situ kalau mari lihat ya, jadi ya sabar-sabar aja lah dulu. Mengertilah dulu ya memang gitulah model yayang bebeknya kamu ini, itulah. Oke? Jadi tidak boleh kamu mencintai seolah-olah ini. Tidak boleh kamu mencintai dirinya kamu, fokus pada dirinya kamu, tapi dia adalah orang yang mesti lebih kamu cintai, lebih kamu fokusin. Gitu ya. Tidak bisa dia toleransi dengan apa yang kamu lakukan nanti, tidak bisa. Yang dianggap bahwa itu keliru, itu salah. Yang kamu lakukan itu tuh tidak benar. Gitu ya, nggak boleh kamu berdandan, udahlah kamu kucil aja lah, bau ketek aja lah, kamu keringetan aja lah ya. Biar aja lah acak adut rambutnya kamu gitu ya. Nggak bisa ada perubahan yang lebih oke dalam dirimu, karena itu bisa bikin dia negatif. Tapi udah biarin aja dia gitu, biarin aja ya. Oke, baik ya, sekarang mari akan tarik koin Capricorn biar kita cari tahu kepada Capricorn mana pembacaan ini disampaikan. Nah ini koin berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Oke, mari awali dari inisial F ada fajar, T ada telinga, G ada gigi, ada inisial U, ada udara, O obat, H ada hari, kemudian M manja, J jelas, dan N nanti. Masuk kita ke zodiak, ada energi dari Virgo di sini, Taurus ada, berikut energi dari Scorpio dan energi dari Gemini hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya Capricorn yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.